Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat semua. Hari ini saya mau buat lumpia, makanan kesukaan semua usia. Ini bahannya: kentang dan wortel yang sudah saya cuci bersih bersama irisan daun bawang dan daun seledri. Saya rebus dulu kentang dan wortelnya supaya saat menumis tidak lama ya. Kemudian ditiriskan. Sementara direbus saya siapkan bawang merah, bawang putih, jahe, dan merica. Kalau enggak punya merica yang biji-biji ini boleh pakai merica bubuk ya. Ini mau saya haluskan dulu ya teman-teman dengan cobek saya. Dan sudah halus, ini dia hasilnya. Saya akan tumis, masukkan sedikit minyak. Sudah panas nih minyaknya. Saya masukkan bumbu yang halus tadi ya teman-teman. Masuk bumbunya. Aduk dulu. Harum teman-teman, abang-abang, kakak-kakak, harum. Kemudian saya masukkan kentang dan wortel yang sudah direbus tadi ya, yang sudah ditiriskan. Aduk. Aduk-aduk dulu ya teman-teman supaya rata nih. Saya masukkan sedikit air untuk melarutkan bumbu-bumbunya. Garam, garamnya dikira-kira aja ya teman-teman, dan sedikit gula untuk penyeimbang rasa, dan kaldu bubuk boleh apa saja. Lanjut masuk irisan daun bawang dan daun seledrinya. Ini tidak memakan waktu lama ya teman-teman, karena tadi sudah direbus jadi tidak keras lagi. Kita aduk-aduk dulu. Baunya harum, dan ini dia tepung maizena. Tepung maizena di sini fungsinya adalah untuk mengentalkan supaya saat kita makan lumpia tuh ada isiannya itu. Nah, isiannya itu kada terhambur-hambur. Jadi nggak berjatuhan saat kita makan ya. Nah, teksturnya jadi seperti ini ya teman-teman ya. Cukup kira-kira 3 sendok makan saja atau 2 sendok makan saja. Kalau tidak ada tepung maizena boleh pakai tepung terigu. Udah masak, saya dinginkan dulu ya. Kemudian kita sisihkan dulu nih. Saya mau buat kulitnya. Ini dia kulitnya. Kulitnya tepung terigu serbaguna 500 gram. Saya tambahkan lagi dengan tepung maizena 3 sendok makan supaya lembut, tidak keras. Masukkan sedikit garam dan 1 butir telur. Dan airnya saya pakai 1000 ml. Saya aduk-aduk dulu ya teman-teman ya.
Masuknya sedikit-sedikit aja airnya. Dikira-kira kalau menurut teman-teman teksturnya masih terlalu kental, boleh ditambah air ya. Ini dia. Masih kental ya teman-teman ya. Saya tambah lagi airnya. Kemudian saya tambahkan pewarna kuning telur, boleh di skip ya, opsional. Ini hanya untuk mempercantik tampilannya saja. Aduk lagi. Nah, jadi cantik kan dia teman-teman. Tapi kalau nggak ada pewarna, nggak pakai juga nggak apa-apa teman-teman. Ini karena kebetulan saya ada, jadi saya pakai deh. Tambah lagi airnya. Kemudian saya masukkan 3 sendok minyak goreng. Fungsinya di sini supaya saat membuat adonan, saat mencetak kulitnya tidak lengket ya teman-teman ya. Saya aduk-aduk lagi. Membuat lumpia ini mudah saja teman-teman. Semua pasti bisa nih. Coba lihat, remaja-remaja, kakak-kakak, abang-abang pun bisa nih. Teksturnya bisa dilihat, oh masih bergerindil, berarti harus diaduk lagi sampai benar-benar halus. Oke, saya aduk-aduk dengan spatula. Hasilnya ini dia teman ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang ini mau saya cetak. Tutup dulu sebentar. Saya siapkan kompor. Saya pakai wajan kualik. Bisa didapatkan di toko-toko kue atau di online shop ya teman-teman. Saya aduk dulu. Ini saya pindahkan. Ini dia. Saya gunakan bagian bawahnya ya teman. Panaskan dulu. Oh, baru hidup. Sambil diaduk-aduk ya. Oleskan dulu. Ini boleh tidak dilakukan ya teman, karena saya mau aja nih. Ini udah panas. Nah, bagian belakangnya yang saya tekan ke adonan. Ini hasilnya. Ada bolong sedikit tidak masalah ya teman-teman ya. Aman saja karena nanti akan dilipat-lipat, akan digulung-gulung dan ditutupin dengan tepung panir atau tepung terigu. Nih, sudah. Lakukan sampai selesai. Saya sambil membuat kulit, sambil saya isi. Nih, saya isi ya. Ada bagian yang sudah selesai, beberapa lembar masukkan isiannya. Langsung dari wajannya aja saya masukkan. Lipat sebelah kiri. Gak usah dibalik-balik ya. Yang jatuh dari cetakan aja tadi. Lipat kanan, gulung. Tuh nggak apa-apa kan yang ada bolong dikit, nggak masalah, nggak robek kok. Nah, ini dia hasilnya, tetap mulus dan halus. Saya lakukan sampai selesai sambil saya membuat kulitnya, karena kalau saya kerja di sambil-sambil ya teman-teman ya, supaya waktunya cukup. Apalagi buat mama-mama, kakak-kakak, ibu-ibu yang bekerja juga di luar rumah atau bekerja kegiatan lain.
Jadi kerjanya sana sini biasanya. Nah, ini saya sambil ya. Tuh, ini teksturnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini maaf ya teman, saya lupa videonya terhapus saat saya mengaduk dengan telur yang sudah diaduk lepas dan saya celup di tepung panir. Tapi langsung digoreng juga nggak apa-apa teman. Nih saya goreng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada kesalahan ya. Seharusnya saya aduk dulu dengan telur, kemudian saya taburi dengan tepung panir, tapi videonya hilang. Maaf ya teman-teman ya. Nih kita goreng ya. Maaf agak goyang-goyang karena saya pakai tangan satu. Balik dulu sampai warnanya kecoklatan. Mudah kan teman-teman? Dan kalau nggak ada tepung panir, pakai tepung terigu juga boleh, digoreng langsung juga boleh. Dan ini dia hasilnya teman-teman ya. Cicipin dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Pakai sambal boleh, pakai lombok boleh. Bismillah. Wow, enaknya teman-teman, abang-abang, kakak-kakak pasti bisa. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat, sehat selalu. Assalamualaikum.